Untuk mengetahui lebih dalam apa itu kanker prostat yang diidap SBY serta bagaimana pencegahannya dan penanganan yang lebih baik, kita sudah terhubung dengan Dr. Agus Rizal, spesialis urologi. Selamat sore, Dr. Agus. Selamat sore, Mas. Baik, Dr. Agus, rencananya SBY akan dibawa ke Amerika Serikat untuk mendapatkan perawatan dari kanker prostat yang dia derita. Kenapa tidak di Indonesia? Apakah di Indonesia fasilitasnya memang kurang baik atau tidak lebih baik dibandingkan yang di Amerika? Baik, terima kasih. Sebenarnya memang sebagian besar fasilitas kesehatan di Indonesia sudah menunjang untuk kegiatan penata laksanaan kanker prostat. Tapi memang ada satu yang memang masih belum bisa kita kerjakan di Indonesia, tapi yaitu tindakan operasi robotik yang belum untuk radikal prostatektomi, pengangkatan kelenjar kanker prostat di Indonesia itu masih belum bisa dikerjakan karena memang teknologi robotik ini memang masih dalam tahap pengembangan. Tapi kita sebenarnya tidak berhenti karena memang dalam waktu dekat saya rasa teknologi atau penanganan penggunaan robotik ini bisa dikerjakan. Tapi saya tidak bisa menjelaskan juga karena tentu saya tidak tahu kondisi Bapak SBY yang sebenarnya bagaimana dan penanganan yang bagaimana yang didapatkan di Amerika Serikat tersebut. Baik, Dok, dikatakan masih stadium awal. Stadium awal ini seberapa berbahaya dan bagaimana penanganannya? Bisa sembuh atau tidak? Jadi memang kanker prostat atau seperti kanker yang lainnya, kalau kita berbicara atau ditemukan dalam stadium dini, itu kita bisa mendapatkan angka harapan hidup dalam 10 tahun cukup baik. Karena kalau di kanker kita tidak berbicara sembuh, tapi kita berbicara bagaimana kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Angka harapan hidup kanker prostat, kalau kita lakukan tindakan operasi, itu bisa mencapai lebih dari 95%. Artinya, apabila ada 100 orang dalam stadium awal, kalau kita lakukan tindakan operasi, lebih dari 95 orang tersebut bisa hidup lebih dari 10 tahun. Pola hidup seperti apa yang harus dilakukan SBY nanti ke depan agar bisa hidup lebih panjang meski mengidap kanker prostat? Sebenarnya prinsipnya juga sama, bahwa kita perlu menerapkan pola yang sehat, ya, pola hidup sehat. Saya rasa Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan istilah yaitu cerdik, ya. Jadi bagaimana kita pola makan yang sehat, kemudian beraktivitas, ya, olahraga secara teratur, dan kemudian juga menghilangkan stres dan istirahat yang cukup. Saya rasa itu yang harus selalu dikerjakan untuk mengurangi risiko pada kanker prostat. Baik, Dr. Agus, apa yang harus dilakukan warga agar bisa tidak terkena kanker prostat atau bisa mencegah tindakannya? Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana kalau bisa dikerjakan yaitu pola makan yang sehat, kemudian rutin berolahraga, ya, beraktivitas, kemudian istirahat yang cukup, kemudian juga angka mengurangi stres yang terjadi dalam kehidupan keseharian. Tapi yang terpenting juga adalah selain kita mengurangi risiko, tentu kita bisa melakukan deteksi dini. Ya, kita harapkan sebenarnya kita bisa melakukan deteksi dini lebih baik, sehingga kita bisa menemukan kanker prostat itu lebih awal, sehingga angka harapan hidup dalam 10 tahun ke depannya itu lebih baik apabila kita temukan lebih awal. Karena kalau sudah kita temukan stadiumnya sudah lebih lanjut, itu angka harapan hidupnya bisa turun sampai kurang dari 50% dalam 10 tahun ke depan. Baik, terima kasih Dr. Agus Rizal, spesialis urologi telah bergabung bersama kami di News Sore. Kita harapkan pola hidup sehat dan juga deteksi dini tadi bisa segera dilakukan juga oleh masyarakat sehingga bisa mencegah terjadinya kanker prostat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di News Sore.